Kok begini sih? Oke, ya. Apa namanya? Tolong diperhatikan nanti karena kita ujian rencana UAS kapan ya? Izin menjawab, Ibu, untuk mata kuliah gizi itu di tanggal 11 April, Ibu. 11 April ya. Oke, masih minggu depan ya. Ya. Oke, Ibu akan menjelaskan peran perawat dalam diet pasien. Kita tahu pasien yang masuk ke rumah sakit itu adalah pasien-pasien dengan kondisi penyakit tertentu, di mana akan mengganggu ya dalam asupan nutrisinya, baik itu tidak nafsu makan, baik kesulitan makan, ya. Nah, itu di sini peran perawat sangat penting. Kok begini sih? Ya. Nutrisi dan proses keperawatan di mana perawat ini sangat berperan penting dalam meningkatkan status kesehatan. Kita tahu ya, perawat itu di dalam kesehariannya selalu bertemu dengan pasien itu 24 jam. Maksudnya di sini 24 jam perawatnya, bukan individunya ya, Dok. Kalau individunya kan ada shift-shiftnya ya. Tetapi yang mengetahui kondisi keadaan perawat itu yang pertama adalah perawat. Pasien tidak mau makan, pasien muntah, pasien makan makanan yang dilarang, itu perawat yang menemukannya ya. Nah, jadi di sini perawat berperan penting untuk ya untuk mengenal tanda-tanda nutrisi buruk dan mengambil langkah-langkah untuk mengawali perubahan pada klien. Ya, mengawali perubahan pada klien. Oh, ini pasiennya muntah. Oh, pasiennya tidak nafsu makan. Nah, kita perawat sebagai perawat akan melaporkan kepada dokternya. Dok, ini pasiennya tidak mau makan. Pasiennya mual dan muntah. Apa yang harus diberikan? Nah, apa perlu dikasih obat-obat anti emetik atau anti mual ya. Jadi sebelum dikasih makan dikasih obat untuk pemualnya. Nah, peran perawat ini ya dapat mengidentifikasi masalah aktual dan potensial dalam status nutrisi dan mengimplementasikan terapi perawatan. Dek, Adek, kesini dikit. Oke ya. Nah, perawat dalam merawat pasien itu dalam perannya sebagai diet pasien di sini mengkaji ya, mengkaji bagaimana kebutuhan nutrisi pasien ya. Jadi mengkaji nutrisi yang penting bagi klien yang berisiko ya. Berisiko ya dengan masalah nutrisi yang berhubungan dengan stresnya pasien, dengan penyakitnya, dengan proses hospitalisasinya, dengan gaya hidup dan faktor-faktor lain. Nah, di sini perawat mempunyai 4 area pokok ya, melakukan pengukuran fisik ya. Pengukuran fisik seperti tinggi dan berat badan dan pengukuran antropometri. Ya, Dr. Lili sudah mengajarkan bagaimana pengukuran antropometri ya. Dengan mengukur tinggi tinggi dan berat badan. Nah, dari pengukuran ini kelihatan pasien apakah nutrisinya termasuk baik, tidak baik ya, atau berlebih. Nah, selain dengan pengukuran fisik yang sederhana, dapat juga dilakukan tes laboratorium. Ya, dengan tes laboratorium ini pasien itu harusnya diet apa, dia kelebihan kandungan nutrisi apa, jadi harus melakukan diet apa. Ini dengan tes laboratorium. Atau dengan riwayat diet dan kesehatannya, ya. Seperti pasien riwayat diet dan kesehatannya dia
apa namanya, dengan DM, berarti dietnya harus apa, diet dengan jantung, dietnya bagaimana, ya. Ini tentang riwayat diet dan kesehatan, ya, atau secara observasi klinik oleh dokter. Nah, pada pengukuran fisik dan antropometrik, di sini pengukuran berat badan ya ketika masuk rumah sakit dan apabila memungkinkan diukur setiap hari pada skala yang sama. Ya, setiap pasien yang masuk apa namanya ke rumah sakit itu diukur berat badannya. Apakah berat badannya ini normal, sesuai ya dengan dengan kondisi pasiennya. Nah, apakah dia termasuk yang berat badan kurang atau berat badan berlebih. Nah, pengukurannya adalah dengan antropometri, adalah suatu sistem pengukuran dan susunan tubuh dan bagian khusus tubuh. Ya, ini antropometri. Pengukuran antropometrik ini membantu dalam mengidentifikasi masalah nutrisi, termasuk perbandingan ketinggian, lingkar lengan bagian tengah atas, lipatan kulit trisep, dan lingkar otot lengan bagian tengah atas. Ya, untuk spesifiknya pengukuran pasien ya. Kondisi pasien itu dengan lingkar lengan ya, lipatan kulit trisep ya, atau lingkar otot lengan bagian tengah. Oke. Nah, kenapa ini begini-begini? Ya. Adapun yang mempengaruhi ya pola diet pasien itu ya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah status kesehatan. Ya. Kondisi sakit pada pasien itu akan mempengaruhi nafsu makan. Ya, nafsu makan yang baik adalah tanda-tanda yang sehat. Nah, kalau dia sudah dikasih makan tapi tidak dihabiskan, ya kan makanya di dalam pengkajian atau implementasi dalam melakukan tindakan keperawatan untuk nutrisi itu, bagaimana makanan yang disajikan? Apakah pasien menghabiskan makanan? Apakah hanya 1 sendok makan? Ya, itu ada catatannya ya dalam tindakan keperawatan Anda sehari-hari nanti kalau ke pasien. Nah, atau dalam status kesehatan ini pasien itu ada mual atau anoreksi ya, kurang nafsu makan. Biasanya gejala penyakit atau karena efek samping obat ya. Jadi pasien mual, tidak mau makan ya. Nah, terus adanya dukungan nutrisi adalah bagian esensial yang penyembuhan dari setiap penanganan medis. Ini dari status kesehatan. Selain status kesehatan, faktor yang mempengaruhi diet pasien itu adalah kultur dan agama. Ya, kultur di sini tuh apa ya, budaya ya. Nah, agama juga dapat mempengaruhi pola diet pasien. Kenapa? Ya, kita di Indonesia ini terdiri dari beberapa suku ya. Ada yang suku tidak boleh makan makanan ikan-ikanan, tidak boleh makan daging-dagingan, ya. Tidak ada yang suka yang pedas-pedas, ada yang suka ini di Indonesia banyak ya. Nah, jadi pola kultur, etnik, agama, dan batasan mengenai makanan harus diperhitungkan jumlahnya juga, ya. Seperti orang Sumatera Barat, dia senang yang pedas-pedas, ya. Ada dari agama misalnya agama apa ya, Kristen apa yang nggak boleh makan daging, ya. Nah, terus apalagi ada yang orang di gunung sama orang di pantai aja itu berbeda kulturnya. Orang di gunung itu makan sayur-sayuran lebih banyak daripada makan ikan-ikanan karena sulit untuk mendapatkan ikan. Tetapi orang di pantai itu lebih lebih banyak makan ikan-ikanan daripada sayur-sayuran karena sulit mendapatkan sayur-sayuran gitu ya.
Nah, makanan dan diet tertentu ini harus diberikan apabila sesuai, ya, sesuai dengan kondisinya, ya. Klien lansia lebih cocok makan makanan yang lunak, bukan yang etnik nih, makanan, ya. Ini kultur dan agama. Nah, selain kultur agama, ya, dan status kesehatan, status sosioekonomi juga akan mempengaruhi faktor, ya, nutrisi klien. Karena apa? Biaya makanan yang tidak tetap, ya, dan berbelanja bervariasi tergantung dari uang yang tersedia. Ya, ini udah pasti ya. Orang yang banyak uang mungkin lebih banyak makanan yang berlemak, yang lezat-lezat. Ya, orang yang apa namanya, yang tidak punya uang mungkin jarang makan yang protein tinggi, ya. Tapi dia banyak makan sayuran. Nah, itu kalian sudah tahu pasti, ya. Persiapan makanan menentukan penggunaan jumlah kenyamanan makanan, ya. Nah, persiapan makanan menentukan penggunaan jumlah. Maksudnya gini, dengan status ekonomi yang berlebih, ya, persiapan makanan tentu akan sangat mendukung, sangat bervariasi, baik jumlahnya, ya, maupun apa namanya, jumlahnya, rasanya, kualitasnya itu akan berbeda. Selain status sosioekonomi, itu ada pilihan pribadi. Nah, ini. Nah, kalian nih pilihan pribadi nih. Ada yang nggak suka pedas, ada yang suka pedas, ada yang suka yang apa panas, ada yang suka dingin, ya. Pilihan pribadi. Kesukaan dan aduh, ini senggol sedikit berubah. Kesukaan dan ketidakpuasan pribadi mungkin berpengaruh kuat terhadap diet. Ya. Ada yang suka jajan yang pedes-pedes, ya. Ada yang enggak, ada yang suka yang dingin-dingin, manis-manis, asin-asin, itu semua pilihan pribadi ya. Makanan yang berhubungan dengan kenangan yang menyenangkan cenderung menjadi makanan favorit. Nih, makanan yang mengandung kenangan pasti menjadi makanan favorit. Makanannya apa tuh? Oh, bakso. Bakso di pojokan sana gitu ya. Itu menjadi makanan favorit. Itu pilihan. Makanan yang mewah dapat digunakan sebagai simbol status, ya. Kita tahu makanan yang mewah dapat digunakan sebagai simbol status. Yang bisa makanan di restoran terbang itu, tahu kan? Pernah lihat kan yang makanan di atas apa ya? Di atas gedung itu? Ya kan itu menyatakan simbol status tentang kemewahan ya seseorang makanan. Padahal makanannya ya paling-paling ayam, daging gitu juga ya. Tapi dia mempunyai nilai yang berbeda karena apa? Oh, makannya di di atas gedung. Nah, ya yang bayarnya berapa juta gitu kan ya. Nah, pilihan individu harus dipertimbangkan ketika merencanakan diet terapeutik. Nah, seseorang yang akan diet itu harus mempertimbangkan ya. Ketika Anda harus melakukan diet, oh saya harus diet lemak. Oh, harus saya diet karbohidrat. Oh, saya harus ini, harus ini. Nah, itu semua pilihan pribadi Anda yang mau sehat ya tentunya ya. Ada di antara kalian yang apa namanya diet-dietan? Ada nggak? Ada yang pernah ikut diet karbo, diet apa lagi? Ya, nah lebih baik untuk kalian mah jangan dulu diet-dietan lah. Lagi produktif nih, semangat, rugi kalau itu diet-dietan, nggak bisa makan enak dong. Nah, oke, selain itu pilihan pribadi Anda ya, faktor yang mempengaruhi nutrisi juga adalah faktor psikologis. Ya, faktor psikologis di sini motivasi individu untuk makan makanan yang seimbang ya dan persepsi individu tentang diet merupakan pengaruh yang kuat tentang faktor psikologis. Ya, jadi motivasi individu.
Ya, oh saya mau sehat. Oh, saya mah nggak usah diet-dietan, yang penting nikmatin makanan dulu. Ah, itu psikologis. Makanan mempunyai nilai simbolik yang kuat bagi banyak orang. Oke. Selain faktor psikologis juga ada yang mempengaruhi diet nutrisi klien, yaitu alkohol dan obat-obatan. Penggunaan alkohol dan obat-obatan yang berlebihan memberi kontribusi pada defisiensi nutrisi karena lebih mementingkan alkohol daripada makanan. Ya, ada di beberapa bagian negara atau pilihan individu dia lebih mementingkan alkohol daripada makanan. Ya, itu pilihan juga sih sebenarnya. Ya, penggunaan alkohol dan obat-obatan yang berlebihan memberi kontribusi pada defisiensi, kekurangan nutrisi karena lebih mementingkan alkohol. Ya, kalau di Indonesia mungkin lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok ya. Tapi sekarang udah banyak yang lebih baik makan daripada ngerokok nih sekarang nih. Ya, karena udah banyak dibatasi ruang gerak untuk merokok, akhirnya orang-orang sudah berkurang yang merokok ya. Gimana di sini yang laki-lakinya merokok tidak? Ya, di sini yang laki-lakinya pada merokok tidak? Lebih mementingkan rokok apa lebih mementingkan makan nih? Izin menjawab Bu, makan Ibu. Iyalah, mementingkan makan ya, rugi kalau nggak makan ya. Apa namanya? Orang-orang pada makan bakso, kita enggak, ya enggak? Oke. Terus alkohol yang berlebihan juga mempengaruhi organ gastrointestinal. Ya, kita pasti tahu ya. Alkohol ini yang berlebihan ini akan merusak organ-organ daripada pencernaan gastrointestinal. Dan obat-obatan yang menekan nafsu makan ini dapat menurunkan asupan zat gizi esensial. Nah, siapa yang takut gemuk ya, minum obat-obatan ya anti gemuk ya. Terus ini akan menurunkan asupan zat gizi esensial ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut? Faktor-faktor? Ya? Oke, kalau tidak ada Ibu lanjutkan. Nah, ada beberapa kesalahan informasi dan keyakinan terhadap makanan yang mempengaruhi nutrisi individu. Ya, yang pertama adalah adanya mitos makanan akibat dari latar belakang kultural, minat populer pada makanan, tekanan sebaya, atau keinginan untuk mengontrol pilihan diet. Nah, ini adalah salah satu yang dapat sebagai kesalahan informasi. Ya, jangan makan apa ya? Kalau mitos-mitos itu apa? Jangan makan nanas. Nah, itu kan sering kan di TV. Jangan makan ini, nanti ini. Nah, itu karena mitos. Mitos apa? Mitos atau apa yang namanya? Yang suka di TV itu? Ya kan? Mitos apa kenyataan misalnya? Kenyataan ya. Ya terkait latar belakang ya. Ada gitu itu tidak boleh makan apalagi tuh selain nanas. Terus tidak boleh makan apa ya. Juga tekanan sebaya. Ini minat populer pada makanan, minat populer ya. Sekarang lagi sering makanan yang kayak Korea-Korea itu tuh yang pedes-pedes dan isinya bukan sayuran itu yang beras-berasan takoyaki apa sih yang pedes-pedes itu makanan Korea ya kan? Ibu suka lihat tuh kalian suka jajan gituan tuh ya. Juga tekanan sebaya ya. Tekanan sebaya karena apa? Teman-teman Anda mengatakan, "Oh, jangan makan itu, ini nih. Oh, makan ini aja bagus, ini. Oh, nanti ini nih." Anda termakan oleh informasi-informasi yang salah, ya. Nah, atau adanya keinginan untuk mengontrol pilihan
diet, ya, diet yang tidak benar, diet yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh, itu adalah merupakan kesalahan informasi, ya. Keyakinan terhadap makanan sering melibatkan keyakinan yang salah bahwa makanan tertentu khusus menyehatkan, ya. Nah, seperti buah-buahan itu misalnya boleh dimakan, ya. Allah menciptakan itu semuanya berguna untuk kesehatan tubuh, tetapi ya itu tidak boleh berlebihan, harus diimbangi, ya. Nah, di sini perawat harus berhati-hati untuk tidak menjadi atau merendahkan diri ketika mengajarkan klien bahwa makanan itu mungkin tidak mempunyai kualitas yang mempengaruhi mereka. Ya, jadi jangan kita jangan makan ini nanti begini, jangan makan ini nanti begini gitu ya. Tidak ya. Perawat juga kalian apalagi sudah belajar gizi ya. Sehingga yang tadi kesalahan informasi tentang diet, tentang nggak boleh makan itu, tentang mitos-mitos, Anda bisa menjelaskan. Oke? Ya. Nah, pengkajian selanjutnya adalah observasi klinis, ya. Kalau tadi kita lihat faktor-faktor daripada gangguan nutrisi pada pasien yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, ya. Kita juga dapat melihat observasi klinis. Dalam observasi klinis ini, ya, yang menjadi aspek terpenting di antara pengkajian nutrisi. Nah, perawat dapat mengobservasi klien tanda-tanda perubahan nutrisi. Apa tanda-tanda perubahan nutrisi yang Anda ketahui? Ayo, seperti apa? Sabrina, kalau Anda melakukan pengkajian, melakukan observasi klien, tanda-tanda perubahan nutrisi pada pasien itu apa? Contohnya, Sabrina. Mana Sabrina hilang? Sabrina hanya buka kamera saja, ya. Oke, Ibu tanya lagi, misal siapa ya? Anis, Nur Ajijah. Iya, Ibu. Apa yang kamu ketahui tentang tanda-tanda perubahan gangguan nutrisi pada klien? Kliennya lemes mungkin. Ya, oke, lemas. Terus apa lagi? Pucat, kurus. Pucat, kurus. Oke. Kalau Sakira, apa Sakira tambahkan? Mungkin dilihat dari berat badannya menurun, Ibu. Oke, berat badan menurun. Oke. Ya, kalau apa namanya? Siapa lagi ya? Kirana Salsabila. Kemana Kirana Salsabila? Ya, Ibu. Ya, apalagi yang kamu ketahui dalam mengobservasi klien tadi? Ya, berat badan, kurus, ya, terus lemas, ya, terus apa lagi? Bisa ditambahkan? Tanda-tanda perubahan nutrisi, apa lagi? Ayo. Izin menjawab, ini Ibu adanya gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi, boleh itu ya. Gangguan nutrisi, kegemukan atau kekurusan itu akan mengganggu nutrisi. Gangguan nutrisi itu akan mengganggu menstruasi. Oke, good. Endah, apa Endah? Izin jawab, Ibu, mungkin tekanan darahnya rendah. Tekanan darah rendah, oke. Itu pasien dengan anemia, ya. Oke, ya. Oke, itu semua tadi banyak ya yang dapat diobservasi pada pasien-pasien dengan gangguan nutrisi. Ya, yang nutrisi yang tidak tepat itu akan mempengaruhi sistem tubuh, ya. Nah, ini dapat
diobservasi selama pengkajian fisik. Oke ya, nanti kalau Anda ke pasien ya, Anda pandangan pertama pada pasien, ih ini pasiennya kurus ya, dalam hati aja loh, bukan diomongin. Pasiennya kurus, pasiennya tampak lemah, pasiennya tampak pucat ya. Terus dilihat kaji makannya dia gimana, nafsu enggak atau gimana ya. Nah, klien yang berisiko masalah nutrisi ya, ini adalah pasien-pasien klien pasca operasi ya. Pada klien pasca operasi, di sini permulaan asupan makanan pasca operasi itu tergantung pada pengembalian fungsi abdomen, tingkat prosedur bedah, keberadaan komplikasi, dan pilihan pembedahan. Ya, gini, pada pasien-pasien pasca operasi itu biasanya kan itu listrik. Iya Mas, masuk aja Mas. Ya. Pasien-pasien pasca operasi biasanya kan pasien itu dipuasakan. Setelah dipuasakan, dia selama operasi itu menghirup oksigen dan obat-obat anestesi, ya itu secara hidup. Itu akan selain masuk ke paru-paru, itu kemungkinan juga masuk ke pencernaan ya, sehingga ada gangguan untuk pencernaan untuk sementara. Ya, jadi pasien harus flatus dulu, harus keluar dulu flatus sehingga udara yang dihisap itu bisa keluar ya. Nah, itu ada sedikit masalah, jadi pasiennya harus mungkin makanan lunak dulu ya, nggak bisa langsung makanan yang keras atau makan yang sedikit dulu atau makanan yang cair dulu ya. Apalagi pasien-pasien dengan operasi bagian pencernaan ya, itu pasien nggak boleh langsung makan, harus dipuasakan dulu untuk pemulihan dulu operasinya ya. Nah, itu masalah-masalah pada pasien-pasien dengan gangguan nutrisi ya. Pertama, klien pasca operatif. Yang kedua itu klien dengan imobilisasi. Imobilisasi apa? Lucy? Luxke apa Luxke? Puji Darmawanti. Imobilisasi apa, Say? Ya, tahu? Luke Puji Darmawanti. Apa imobilisasi? Nabila Marta. Nabila Marta ada? Izin Ibu, imobilisasi itu ini ya keterbatasan seseorang di mana mengalami keterbatasan gerak fisik ya Ibu. Iya, betul. Imobilisasi keterbatasan. Jadi hanya sedikit sekali dia mobilisasinya, ya. Nah, itu klien-klien imobilisasi contohnya apa? Pada pasien-pasien dengan kelumpuhan, ya. Ya. Kelumpuhan yang meluas ini dapat menghasilkan deoksifikasi dan osteoporosis tulang dan hiperkalsemia. Jadi pasien yang bed rest yang lama, pasien yang stroke, pasien adanya kelumpuhan ya. Jadi geraknya itu harus dibantu. Dibantu dengan rom pasif ya, rom pasif miring kiri, miring kanan misalnya, dibantu duduk ya. Imobilisasi itu keterbatasan gerak. Oke. Begitu juga pasien dengan ambulasi adalah cara terbaik untuk mencegah demineralisasi tulang dari imobilisasi. Ambulasi itu tadi apa? Digerak-gerakan ya, sehingga tidak terjadi penumpukan ya, deoksifikasi. Jadi tidak terjadi penumpukan baik mineralnya maupun vitamin-vitamin itu di tulang-tulang itu tidak terjadi penumpukan, mencegah demineralisasi tulang dan dari imobilisasi ya, karena dia tidur bed rest total gitu ya.
Nah, ya, tinggi protein biologi membantu mencegah kerusakan kulit dan infeksi. Ya, di sini pada pasien-pasien imobilisasi itu perlu ya diberikan tinggi protein ya untuk mencegah terjadinya kerusakan kulit dan infeksi. Nah, kerusakan kulit di sini termasuk ya pada pasien imobilisasi itu adalah dekubitus. Ya. Asupan fosfor mengurangi tingkat kalsium darah. Nah, pada pasien imobilisasi ya perlu peningkatan asupan fosfor untuk mengurangi tingkat kalsium darah. Nah, untuk diagnosa keperawatan pada pasien-pasien dengan gangguan nutrisi, di sini ada perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, ya. Nutrisi kurang dari kebutuhan itu bisa berhubungan dengan meningkatnya kebutuhan kalori lanjutan akibat adanya penyakit infeksi, luka bakar ataupun kanker, ya. Ini meningkatnya kebutuhan kalori, ya. Nih, kemudian disfagia akibat adanya kelumpuhan serebral. Ya, dia tidak bisa disfagia itu kelumpuhan pada otot-otot penelan di sini ya, sehingga ini akan mengakibatkan nutrisi kurang dari kebutuhan ya. Penurunan absorpsi nutrisi akibat toleransi laktosa ya. Ini absorpsi nutrisi seperti laktosa itu seperti apa ya? Glukosa ya. Glukosa itu dipecah akan menjadi laktosa kan gitu ya. Kemudian penurunan nafsu makan ya. Ini untuk diagnosis keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan ya. Kemudian ada juga yang karena sekresi yang berlebihan. Ini baik karena latihan fisik seperti olahragawan ya. Pasien dengan muntah-muntah atau diare ya atau pengeluaran lainnya ya, ini gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan. Ketidakcukupan absorpsi akibat efek samping obat atau lainnya dan kesulitan mengunyah ini akan mempengaruhi asupan nutrisi pada individu. Yang kedua adalah kelebihan nutrisi yang berhubungan dengan apa? Dengan adanya perubahan pola kenyang akibat efek obat atau radiasi. Ya. Di sini jadi nafsu makannya berlebihan gitu ya. Penurunan fungsi pengecap atau penciuman, kurangnya pengetahuan tentang nutrisi, penurunan kebutuhan metabolisme, kelebihan asupan, dan perubahan gaya hidup. Ini untuk kelebihan nutrisi ya berhubungan ini yang semuanya nih terkait. Oke. Tujuannya dari pengkajian ini dengan menetapkan diagnosa itu adalah meningkatkan nafsu makan apabila nutrisi kurang, membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mempertahankan nutrisi melalui oral ataupun parenteral ya. Jadi tujuan untuk mempertahankan nutrisi ini bisa dari oral ya, tentunya ini kalau yang bisa tanpa ada gangguan ya. Kalau tidak ini bisa melalui parenteral. Rencana tindakan yang dapat dilakukan ya pada pasien-pasien dengan gangguan nutrisi adalah monitor perubahan faktor yang menyebabkan terjadinya kekurangan kebutuhan nutrisi atau kelebihan dan status kebutuhan nutrisi. Kurangi faktor yang mempengaruhi perubahan nutrisi, kemudian ajarkan untuk merencanakan makanan, kaji tanda-tanda vital dan bising ususnya, monitor glukosa, elektrolit, albumin, dan hemoglobin, kemudian berikan pendidikan tentang cara diet, kebutuhan kalori, atau tindakan lainnya. Oke, tindakan pada gangguan kekurangan nutrisi ini dapat dilakukan ya, itu mengurangi kondisi atau gejala penyakit yang menyebabkan penurunan nafsu makan ya. Tentunya kalau dia sakit infeksi, sembuhkan dulu infeksinya ya, mengurangi kondisi gejala penyakit ya.
infeksinya, dikasih obat-obatan, kemudian kasih obat untuk nafsu makan. Memberikan makanan yang disukai sedikit demi sedikit, tetapi sering, ya, dengan memperhatikan jumlah kalori tanpa ada kontraindikasi. Ya, dan memberikan makanan pada pasien itu harus diperhatikan, jangan banyak-banyak. Pasien kan lagi dalam keadaan sakit ya, jadi sedikit-sedikit tapi sering, ya. Menata ruangan senyaman mungkin, tentunya membuat lingkungan senyaman mungkin sehingga pasien merasa enak untuk makan, jangan berantakan, jangan bising, jangan panas. Aduh, kita aja kalau makan dengan kondisi tidak nyaman kan, makannya jadi nggak enak, ya. Menurunkan stres psikologis, tentunya tadi ada faktor yang mempengaruhi makanan itu adalah stres psikologis. Ya, membuat pasien menjadi nyaman sehingga punya nafsu makan, menjaga kebersihan mulut, menyajikan makanan mudah yang dicerna, dan hindari makanan yang mengandung gas. Nah, tindakan pada gangguan kesulitan makan secara umum dapat dilakukan dengan cara apa? Atur posisi pasien duduk ya, tegak 60 atau 90 derajat ya. Duduk itu 90 derajat, semi volar itu 60 derajat ya. Pada kursi atau di tepi tempat tidur ya. Kalau pasiennya bisa duduk ya, biasanya pasien-pasien yang bisa makan itu bisa duduk, kita berikan posisi duduk. Pertahankan posisi selama 10 sampai 15 menit. Ya, kemudian fleksikan kepala ke depan pada garis tengah tubuh 45 derajat untuk mempertahankan kepatenan esofagus ya. Jadi makanan masuk langsung tertelan masuk ke esofagus. Ya. Mulai dari jumlah yang kecil, jangan tiba-tiba banyak. Oh, langsung tangan. Kan dia makan sedikit dulu, dirasa-rasa, diicip-icip. Oh ya enak. Akhirnya dia punya semangat makan. Anjurkan untuk membersihkan mulut, hindari makanan yang pedas atau asam, makanan yang berserat, sayuran mentah, dan rendam makanan yang kering agar menjadi lunak. Kalau dia nggak bisa makanan yang keras, kita bisa merendam makanan itu sehingga menjadi lunak ya. Nah, kalau tindakan keperawatan pada pasien dengan kelebihan nutrisi ya dapat dilakukan yang pertama apa? Hindari makanan yang mengandung lemak. Ya, kita tahu pasti kalau gendutan lu jangan makan bakso banyak-banyak. Nah, makan aja sayuran. Itu ya, hindari makanan yang mengandung lemak. Berikan motivasi untuk menurunkan berat badan. Ya, dengan berat badan ini jangan sering banyak ngemil misalnya ya, makanan yang berlemak dikurangi ya, memberikan semangat ya. Kemudian selain makanan dijaga juga lakukan program olahraga. Nah, ada beberapa jenis diet ya yang berhubungan dengan penyakit di sini ya. Jadi beberapa jenis makanan yaitu di sini ada kemarin Dokter Lili pasti sudah menjelaskan beberapa jenis makanan yang dapat diberikan pada pasien ya. Ada makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Saring dengan cair beda tidak? Beda ya. Kalau cair itu benar-benar seperti air, itu bisa diberikan secara NGT ya, melalui NGT ya. NGT itu diberikan nanti di keperawatan dasar ya. Nanti kita minggu depan ya sudah mulai praktek. Udah ya, ini nurse dan iya, ini nurse ya. Udah praktek itu ya? Praktek KMB belum? Praktek KMB, praktek Kepdas belum? Ya? Belum, Bu. Belum praktek ya? Tapi udah diajarkan tentang makanan pemberian secara NGT, nasogastric cap, Cuk? Sudah belum? Siapa yang memberikan nutrisi? Halo?
Halo, Inggit? Iya, Ibu. Oh, udah diajarkan pemberian makan melalui NGT belum? Sepertinya sudah, Ibu. Sepertinya sudah. Oh, kalau sepertinya ragu-ragu tuh. Siapa yang yang mengajarkan? Bu siapa? Bu Ratna? Bu siapa? Izin menjawab, Ibu, waktu Ya. itu kelas yang keperawatan dasar tentang pemberian nutrisi itu sama Ibu Endang, Ibu. Oke, Bu Endang ya. Jadi makanan yang melalui NGT itu adalah makanan apa? Cair atau saring? Cair, Ibu. Cair, oke ya. Oke, dalam memberikan makanan kepada pasien tadi kita mengenal ada makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Kalau makanan biasa ini adalah makanan yang biasa seperti kita makan sehari-hari ya. Ini diberikan kepada pasien yang berdasarkan penyakitnya tidak memerlukan makanan khusus ya. Tidak perlu dia bisa makanan apa saja ya, tidak ada gangguan pencernaan ya. Itu makanan biasa. Nah, tujuan dari diet makanan biasa ini adalah memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi ya untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Syaratnya tentunya energi protein, lemak, karbohidrat, mineral ya. Ini tidak ada pantangan ya. Ini makanan ini tidak merangsang ya saluran cerna. Tentunya makanan yang tidak berbumbu berbumbu kuat seperti masakan nasi Padang gitu ya, masakan Pakistan ya, itu yang bumbunya terasa banget ya. Nah, ini makanan sehari-hari yang beraneka ragam dan bervariasi. Tentunya makanan biasa ini diberikan kepada pasien yang tidak memerlukan diet khusus yang berhubungan dengan penyakitnya. Ini makanan biasa. Kalau makanan lunak itu diberikan ya pada pasien-pasien yang nggak ada gangguan menelan. Jadi makanan lunak ini adalah makanan yang memiliki tekstur yang mudah dikunyah, mudah ditelan, mudah dicerna ya. Nah, sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa, ini juga makanan lunak ya. Ini makanan lunak itu adalah makanan yang teksturnya mudah untuk dikunyah, dicerna ya oleh pasien. Dan makanan lunak ini juga sebagai perantara antara habis pasien makanan saring ya, kan tingkatannya cair, saring, lunak, baru biasa gitu kan ya. Jadi makanan saring masuk ke makanan biasa ini dicoba dengan makanan lunak. Tujuannya adalah memberikan makanan dalam bentuk lunak yang mudah ditelan atau dicerna sesuai kebutuhan gizi dan keadaan penyakitnya. Tentunya ya syarat-syaratnya memenuhi energi, protein, dan zat-zat lain sesuai dengan keadaan penyakit dan kemampuan makan klien, diberikan dalam porsi sedang ya dan mudah dicerna, ya rendah serat dan tidak mengandung bumbu yang tajam. Ini biasanya diberikan pada pasien-pasien yang habis operasi, pos operasi, penyakit infeksi, kesulitan mengunyah dan menelan, serta sebagai perpindahan dari makanan saring ke makanan biasa. Oke. Nah, lanjut ke makanan saring. Makanan saring ini adalah makanan semi padat ya. Kita tahu kalau makanan saring ya, seperti bubur bayi gitu ya, itu makanan saring yang mempunyai tekstur yang lebih halus daripada makanan lunak sehingga lebih mudah ditelan dan dicerna. Tujuannya adalah untuk memberikan makanan dalam bentuk semi padat dengan jumlah yang mendekati kebutuhan gizi pasien untuk jangka waktu pendek sebagai proses adaptasi terhadap makanan yang lebih padat. Ya.
Nah, syaratnya ya, ini diberikan dalam jangka waktu ini tidak lama-lama ya. Ya, biasa 1 sampai 3 hari ya. Itu untuk makanan ini harus rendah serat, diberikan dalam bentuk disaring atau di blender, diberikan dalam porsi kecil dan sering ya, yaitu biasanya dikasih 6 sampai 8 kali sehari. Nah, ini diberikan pada pasien-pasien post-operasi, adanya infeksi akut, kesulitan mengunyah dan menelan, atau sebagai perpindahan dari makanan cair ke kental ke makanan lunak. Nah, ini makanan cair. Nah, makanan cair ini adalah makanan yang mempunyai konsistensi cairnya hingga kental ya. Diberikan pada pasien yang mengalami gangguan mengunyah ya, menelan dan mencernakan makanan. Ya. Makanan cair ini dapat diberikan secara oral ataupun parenteral. Ya, oral itu ya dari melalui NGT atau parenteral ya. Makanan cair terdiri dari 3 jenis, yaitu cair jernih, cair penuh, dan cair kental. Indikasinya adalah dengan pasien-pasien dengan masalah mengunyah atau menelan ya, atau mencerna makanan padat. Ya, misalnya pada pasien dengan operasi mulut, ya, operasi pada daerah tenggorokan, ya, atau dengan kesadaran menurun, ya, karena dengan kesadaran menurun pasien tidak bisa mengunyah, berarti harus langsung masuk ke lambung, ya, jadi diberikan makanan cair. Makanan ini dapat diberikan melalui oral atau melalui NGT atau pipa atau enteral serta untuk mencegah aspirasi seperti penyakit yang disertai peradangan, ulkus peptikum atau gangguan struktural atau motorik pada rongga mulut. Oke, ternyata sudah habis. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau yang tidak dapat dimengerti? Silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu stop share dulu biar kelihatan semuanya. Ya. Oke. Pada lemes semua ya. Lapar ya. Apa belum pada mandi? Habil, ada yang mau ditanyakan, Habil? Izin masuk Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Habil, saya dari kelas 1A, nomor absen 14. Sebelumnya saya izin bertanya Bu terkait diet pada pasien ya Bu. Nah, untuk diet pada pasien sendiri itu dikatakan diet sehat bila tanda-tandanya gimana dan dikatakan diet nggak sehat tuh gimana Ibu? Terus juga saya juga ada pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa ya kalau kita kondisi kita lagi nggak bisa ngontrol diri, kita lagi stres banget, itu berat badan kita turunnya drastis banget, Bu. Dan itu nggak bisa ke kontrol juga, Bu. Itu kenapa, Bu? Padahal nggak olahraga, padahal makan tetap lancar, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, good. Ya, tadi ya, kalau kita diet itu, ya, apalagi di rumah sakit, itu dokter memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, berapa kan itu kita selalu berkolaborasi dengan bagian gizi. Pada pasien dengan koma misalnya, ya kan, dia kan harus dikasih makanan cair. Nah, berapa kalori atau energi kebutuhan yang diperlukan itu sudah ditakar, ya, dimasukkan di dalam botol. Makanannya itu diberikan melalui NGT, ya. Itu udah diberikan sesuai dengan kebutuhannya, ya, baik kalorinya, gizi-gizinya yang dibutuhkan, ya, dietnya misalnya dia diet laktosa, misalnya dia diet lemak, ya, itu sudah sudah diperhitungkan oleh bagian gizi. Nah, kita sebagai perawat, ya kan, kita hanya berkolaborasi atau
menginformasikan ini ada pasien baru, pasiennya dengan ini gitu. Nah, sehingga orang gizi itu dapat memperhitungkan ya, menilai kebutuhan gizinya apa. Seperti pada pasien-pasien dengan gangguan jantung, pasien dengan pasien dengan diabetes mellitus, ya, dia diberikan makanan-makanan yang sesuai yang boleh dimakan oleh pasien tersebut. Baik jumlah misalnya tidak diberikan makanan yang pada pasien jantung, dia tidak boleh dikasih yang berlemak tinggi, ya, dikasih yang berserat misalnya. Ya, itu sudah diperhitungkan oleh diet oleh nutrition, ya, ahli nutrisi. Nah, itu kita berkolaborasi. Oke, udah terjawab itu, Habil? Izin menjawab sudah, Ibu. Oke, nah kalau kita dalam keadaan stres ya tadi ya. Nah, biasanya Habil kalau stres banyak makan apa kurang makan? Izin menjawab, banyak makan malah, Bu, sebenarnya, Bu. Oke, good. Kalau keseringan stres kamu bisa gemuk karena banyaknya makan, gitu loh. Ya. Nah, memang ada beberapa karakteristik individu apabila dia stres, ya, dia lebih melarikan kompensasinya ke makanan, ya. Dia cuek makan es krim, makan malah ada katanya beberapa makanan yang mengurangi stres, seperti makan coklat, gitu kan? Ya, itu mengurangi itu mitos atau kenyataan katanya kan gitu. Nah, memang ada beberapa makanan itu mengandung bahan-bahan yang akan merangsang misalnya kadar katekolaminnya akan menurun, ya, pasien menjadi lebih rileks, ya. Itu ada beberapa makanan itu ya, kalau kita lihat itu kenyataan bukan mitos. Yang mitos itu jangan makan nanas, nanti kalau perempuan becek katanya gitu ya. Itu mitos ya. Nah, itu makanya kalau lihat di TV itu lihat yang di TV itu kenyataan atau mitos gitu ya. Jadi memang gitu ya, Habil, beberapa orang yang stres kadang nggak mau makan, nggak nafsu makan, dia lebih senang mengurung diri, berdiam diri, nangis, ya kan? Nah, itu yang membuat dia menjadi kurus karena tidak ada asupan, ya. Tapi kalau Habil, saya kalau stres makannya banyak, ya kalau sering-sering stres ya Habil bisa jadi gendut karena makannya lebih banyak. Nah, mungkin Habil stresnya masih terkontrol, makanya tidak makan, kalau lagi makan biasa tidak terlalu banyak, ya, jadi bisa menjaga berat badan ya. Nah, coba kita lihat deh pasien orang-orang yang stresnya larinya ke makan, itu rata-rata gemuk semua, gitu ya, karena lebih banyak makannya, ngemilnya. Wah, ngemil terus stres dia. Gitu, Habil. Ya. Apakah terjawab? Izin menjawab sudah terjawab, Ibu. Oke, good. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Dr. Lili sudah menjelaskan diet-diet pada beberapa pasien dengan gangguan penyakit ya. Nah, Anda berarti udah bisa menjelaskan, memberikan edukasi kepada beberapa misalnya tetangga, saudara, kalau punya penyakit ini jangan makan ini, makan ini kan gitu. Ya, bisa beredukasi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Izin menjawab sepertinya cukup, Ibu. Cukup, ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu cukupkan di sini ya. Udah lewat jam 11 lewat ya.
Oke, Ibu cukupkan di sini. Nanti ini termasuk nanti di dalam UAS ya. Oke. Apa namanya? Rencananya kita 11 April ya, UAS ya. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu akhiri. Terima kasih sudah mengganggu liburnya. Puasanya lemas-lemas juga sudah diganggu. Itu nggak mau ini nggak apa namanya screenshot? Ayo, PJ-PJ-nya, PJ kelas A. Izin menjawab, iya Ibu. Untuk screenshot sekarang dari kelas 1A ya, untuk teman-teman kelas 1A bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Dan on cam. Tak dulu. Ibu juga harus screenshot ya. Mana sih punya Ibu? Iya Ibu. Tunggu dulu. Raise hand-nya mana? Tunggu dulu. Partisipan reaction. Ibu raise hand. Oke. Udah ya, Ibu udah raise hand ya? Izin menjawab, iya Ibu sudah. Oke. Aba-aba saya ya. Untuk slide pertama 1, 2. Untuk slide kedua 1, 2. Terima kasih Bu, untuk kelas 1A sudah. Oke, kelas 1A, kelas 1B. Izin masuk, izin screenshot untuk kelas 1B karena Sipan terkendala jaringan. Oke. Kelas 1B dimohon raise hand dan on cam. Kelas 1A itu turunkan. Malik Michelle sama Nabila Putri boleh tolong unraise hand. Ayo semuanya dibuka. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Udah, Ibu kelas 1B, terima kasih Ibu. Oke, RKI. Ya, izin masuk untuk 1 RKI. Dimohon on cam dan raise hand ya. Slide pertama 1, 2. Slide kedua 1, 2. Baik, terima kasih Ibu. Oke, semuanya. Ibu itu ya, live ya. Terima kasih.